Soul Land 2 Chapter 481. Bayangan melesat terus-menerus dari struktur di dalam istana kerajaan. Ada guru jiwa dan insinyur jiwa. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan jika mereka di luar. Bagaimana mereka bisa menghadapi perubahan cuaca yang begitu menyeramkan? Beberapa insinyur jiwa yang cerdas segera menyadari bahwa masalahnya mungkin ada di langit. Semua orang terbang ke udara untuk menyelidiki. Namun, mereka dengan cepat mengalami masalah setelah mereka benar-benar naik ke langit. Semakin jauh mereka pergi, semakin kuat badai salju itu. Dan angin kencang bertiup ketika alat jiwa tipe terbang mereka tidak bisa mendukung mereka lebih jauh. Banyak insinyur jiwa secara langsung diterbangkan kembali, dan jatuh ke kematian mereka yang pasti dan menyedihkan. 3 pria tua muncul di atap yang relatif tinggi di dalam istana kerajaan pada saat yang sama. Salah satunya adalah iblis berjudul Douluo yang pernah dilihatnya sebelumnya. 2 lelaki tua lainnya tampak jauh lebih normal, dan 9 cincin jiwa berkedip-kedip di setiap tubuh mereka. Ini adalah 3 judul Douluo. Kuo Yuhao masih tersembunyi di sudut yang gelap dan gelap, tetapi dia bisa mengamati semua yang terjadi di sekitarnya dengan deteksi spiritual. Tidak ada keraguan bahwa badai salju ini datang dari Raja Beruang Es. Eksekusinya sangat mirip dengan bagaimana ia kembali di Extreme North. Raja Beruang Es diam-diam meninggalkan surga Do City sebelum dia mengikuti instruksi Huo Yuhao. Dia naik ke langit dari tempat yang tidak bisa dijangkau oleh alat pengintai di atas Heaven Do City. Dia terbang lebih dari 4.000 meter di atas ke langit, jauh lebih tinggi dari yang bisa dicapai oleh alat pengintai jiwa. Sebelum terbang di atas istana kerajaan dan melemparkan badai salju ini ke tanah. Ini adalah kekuatan individu tingkat atas. Raja Beruang Es belum seperti Douluo utama, tetapi kekuatannya sebanding dengan peringkat 96 atau 97 transenden Douluo. Lebih jauh lagi, meskipun kendalinya atas es dan salju tidak setinggi permaisuri es dan permaisuri salju, yang bisa mengendalikan es tertinggi. Itu masih cukup untuk badai salju mencapai 100 derajat di bawah nol. Itu angka yang sangat menakutkan. Kekuatan badai salju menjadi jauh lebih lemah saat turun dari langit, tetapi masih bisa mencapai 30 hingga 40 derajat di bawah nol saat menghantam tanah. Itu adalah ancaman besar bagi orang normal. Seorang guru jiwa jahat menurunkan suaranya dan bertanya, "Apa yang terjadi, Hal Master Jing?" Orang yang berdiri di tengah-tengah 3 lelaki tua itu, secara mengejutkan, adalah seseorang yang sangat dikenal Huo Yuhao, Jing Hongchen, pemimpin aula balai kebajikan termasyur. Jing Hongchen tidak berada di Illustrious Virtue Hall selama ledakan dahsyat di Radiant City. Dia bukan satu-satunya yang tidak ada di sana, karena kedua cucunya juga tidak ada. Mereka terluka parah selama kompetisi akbar, jadi mereka menerima perawatan dari dokter kekaisaran istana kerajaan. Jing Hongchen melindungi mereka di sisi mereka, dan melihat mereka. Dengan demikian, mereka berhasil menghindari bencana. Meski begitu, ledakan besar itu memberikan pukulan berat bagi Jing Hongchen. Aula kebajikan terkenal benar-benar hancur, dan seluruh pekerjaan darah dan keringat seumur hidupnya terkubur di bawah puing-puing. Begitu saja. Selain cucunya yang terluka parah, ia jatuh sakit karena pukulan ini, dan bahkan kultivasinya terpukul. Setelah pemulihan bertahap grandsonnya, dan di samping fakta bahwa Su Tianran masih sangat bergantung padanya setelah naik ke tahta, emosinya perlahan-lahan dapat pulih. Jing Hongchen tetap di sini sebagai pemimpin Heaven Do City setelah mereka menaklukkan ibu kota kekaisaran jiwa surgawi. Heaven Do City adalah salah satu kota besar paling populer di benua Douluo. Selanjutnya, itu diposisikan di wilayah pusat dan utara kekaisaran jiwa surgawi, menuju barat. Mereka dapat menggunakan tempat ini sebagai benteng, dan karenanya merupakan perhentian transisi yang sangat penting untuk menyimpan makanan dan mengangkut tentara. Tempat ini adalah lokasi strategis penting dalam invasi kekaisaran Sun Moon ke benua itu. Su Tianran secara pribadi memberi perintah agar Jing Hongchen menahan benteng di sini, menunjukkan kepercayaan Su Tianran padanya. Perang dimulai dengan sedikit tergesa-gesa, dan aula kebajikan termasyur kekaisaran Sun Moon masih dibangun kembali. Kekaisaran Sun Moon harus menanggung beban besar dengan memulai perang ini, dan meskipun mereka telah unggul di bawah strategi pertempuran Juzi yang luar biasa, jalur pasokan mereka telah diperpanjang lebih lama dan lebih lama dengan berlalunya waktu.
Mereka membutuhkan tentara untuk berjaga-jaga atas wilayah yang telah mereka taklukkan dari Kekaisaran Jiwa Surgawi. Sementara mereka harus melawan serangan yang tersebar dari Kekaisaran Jiwa Surgawi di wilayah taklukan mereka, serta melawan sekte-sekte tertutup yang disembunyikan di dalam kegelapan. Mereka menghabiskan banyak sumber daya dan manusia setiap hari. Dan itulah alasan mengapa Kekaisaran Sun Moon telah menyalurkan dan memobilisasi sebanyak mungkin sumber daya dan sebanyak mungkin kekuatan yang bisa mereka gunakan untuk berperang. Qing Honchen adalah seorang insinyur jiwa kelas 9 yang setia pada Su Tianran, dan ia secara alami diberi tanggung jawab penting. Namun, Gereja Roh Kudus mulai menjadi semakin keterlaluan dalam Kekaisaran Sun Moon. Pemimpin tertinggi mereka telah meminta agar seorang guru jiwa dari Gereja Roh Kudus diberikan posisi sebagai wakil pemimpin kota di kota besar manapun yang ditaklukkan oleh Kekaisaran Sun Moon. Komandan senior Kekaisaran Sun Moon pada awalnya menyatakan penolakan mereka terhadap permintaan itu. Namun, Gereja Roh Kudus terlalu kuat, terutama karena mereka memiliki dua Ultimate Douluo. Mereka sangat berguna untuk invasi Kekaisaran Matahari Bulan. Sehingga Su Tianran tidak punya pilihan selain untuk mengakomodasi tuntutan mereka. Dia tahu bahwa Gereja Roh Kudus agak terlalu besar untuk kontrol yang efisien. Tetapi dia tidak punya pilihan, karena dia ingin memperluas wilayahnya. Strategi yang dimiliki Su Tianran di dalam hatinya sebenarnya sangat sederhana. Dia ingin terus menggunakan Gereja Roh Kudus untuk memperluas wilayah Kekaisaran Bulan Matahari. Dan dengan berlalunya perang, kekuatan Gereja Roh Kudus pasti akan dikeluarkan terus-menerus. Gereja Roh Kudus adalah organisasi para penguasa jiwa jahat. Penguasa jiwa jahat memang kuat, tetapi pada saat yang sama, penguasa jiwa jahat yang kuat memiliki masalah mereka sendiri, masalah pengisian jumlah mereka. Gereja Roh Kudus hanya mencapai skala yang mereka miliki hari ini setelah mengumpulkan kekuatan mereka selama ribuan tahun dalam kegelapan. Itu tidak dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Begitu mereka mengalami terlalu banyak kematian dan kerugian, kekuatan mereka secara keseluruhan akan terus melemah. Sebagai Kekaisaran Sun Moon mendominasi lebih banyak wilayah, kekuatan mereka secara keseluruhan hanya menjadi lebih kuat, sementara keluarga kerajaan Kekaisaran Sun Moon akan memiliki lebih banyak master jiwa dan insinyur jiwa untuk memerintah. Ketika saatnya tiba, Kekaisaran Bulan Matahari akan semakin kuat, sementara Gereja Roh Kudus akan terus melemah, dan Su Tianran tidak akan takut bahwa Gereja Roh Kudus akan berbalik melawan mereka. Selanjutnya, dua Ultimate Douluo kuat, tetapi mereka sudah berusia lebih dari 200 tahun. Mereka sangat dekat dengan batas kemampuan manusia, dan siapa yang tahu kapan keduanya akan meninggal begitu saja dari usia tua. Apa yang benar-benar ditakuti oleh Su Tianran adalah dua Douluo utama. Hasil dari Su Tianran yang mengakomodasi Gereja Roh Kudus di surga Do City adalah gelar lain Douluo dari Gereja Roh Kudus yang ada di sini bersama dengan Jing Hongchen. Gelar penatua ini adalah Nightmare, dan dia adalah seorang master jiwa langka yang mahir dengan ilusi. Jiwa bela dirinya adalah Nightmare Demon, makhluk jiwa yang memiliki keterampilan bertarung yang sangat buruk, tetapi keterampilan ilusi yang sangat kuat. Itulah alasan mengapa jiwa bela dirinya sangat langka. Nightmare Douluo tidak melepaskan kekuatan sejatinya ketika Huo Yuhao menghadapinya hari itu. Baik penguasa jiwa dan warga normal akan memasuki kondisi seperti mimpi ketika diserang oleh serangan ilusinya. Jika itu terjadi, maka Nightmare Douluo dapat membunuh individu itu, dan bahkan mengendalikan mereka dalam pertempuran. Hasil akhirnya adalah bahwa orang yang dimasukkan ke dalam mimpi buruk akan mati bagaimanapun juga. Sementara semua kebencian dan ketakutan setelah kematian itu sangat bermanfaat untuk budidaya Nightmare Douluo. The Nightmare Douluo pernah mengirim seluruh desa menjadi mimpi buruk karena beberapa keuntungan pribadi sejak lama, dan menjadi musuh publik. Dia dikejar oleh banyak tuan jiwa, tetapi ilusinya terlalu kuat, dan dia akhirnya pecah saat membunuh banyak tuan jiwa yang mengejarnya. Dia semua menghilang pada akhirnya, dan menghilang dari grid. Dia kemudian direkrut oleh Gereja Roh Kudus. The Nightmare Douluo tidak banyak ancaman bagi tuan jiwa tingkat atas. Ilusi hampir tidak efektif melawan Douluo Transcendent. Tetapi jika mimpi buruknya digunakan terhadap warga negara atau tentara normal, kehancuran yang ia dapat melampiaskannya bahkan bisa melampaui yang dari cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9. Karena itu,
Statusnya di Gereja Roh Kudus relatif tinggi, dan dia adalah satu dari sedikit yang ditahbiskan oleh Roh Kudus. Statusnya bahkan di atas Penatua. Kembali ketika Kekaisaran Sun Moon menyerang Heaven Do City, Nightmare Douluo menggunakan ilusinya yang hebat untuk membingungkan banyak prajurit di tembok kota. Dia membuat mereka menyerang dan membunuh satu sama lain, yang menciptakan peluang luar biasa bagi Kekaisaran Sun Moon, dan dia tetap tinggal setelah kota itu hancur. The Nightmare Douluo hari ini tidak membunuh sebanyak yang dia lakukan saat itu. Pada levelnya, warga normal dan bahkan penguasa jiwa tingkat rendah dan kebencian mereka dalam mimpi buruk tidak lagi cukup untuk membantu kultivasinya. Dia membutuhkan penguasa jiwa pada standar tertentu sehingga dia bisa meningkat. Lebih tepatnya, kekuatan spiritual master jiwa yang lebih kuat. Semakin kuat kebencian setelah mati di bawah mimpi buruknya. Kebencian semacam itu adalah yang paling bermanfaat baginya. Bicaralah. Hal Master Jing. Wajah Nightmare Douluo menjadi gelap ketika dia mendorong Jing Hongchen untuk berbicara. Jing Hongchen mengerutkan kening dan berkata, saya hanya bisa menyimpulkan bahwa ini bukan sesuatu yang diciptakan oleh alat jiwa. Ini harusnya kemampuan seorang master jiwa. Dan orang ini harus menjadi Douluo Transcendent untuk membawa badai salju yang begitu besar ke atas kita. Saya akan melihat ke atas di langit. Aku akan meninggalkan tempat ini untuk kalian berdua. Petik 2. Tunggu. The Nightmare Douluo buru-buru menghentikan Jing Hongchen. Hal Master Jing. Jika Anda menemukan bahwa titlet Douluo dengan kekuatan spiritual yang tangguh, Anda harus memberi tahu saya. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menangkapnya. Dan selama kami menangkapnya, saya akan melakukan apapun untuk Anda jika Anda membutuhkan saya di masa depan. Petik 2. Jing Hongchen meliriknya dan mengangguk. Baiklah. Dengan itu, dia terbang ke langit. Angin kencang di badai salju tidak cukup untuk menghalanginya, karena ia adalah insinyur jiwa kelas 9, dan hanya bisa mengurangi kecepatannya. The Nightmare Douluo sangat marah setelah penyerang mereka melarikan diri beberapa hari yang lalu, tapi dia tidak bisa menemukan jejaknya sama sekali. Namun, dia sangat bersemangat. Penyerang adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan jika guru jiwa seperti itu lenyap di bawah mimpi buruknya, maka kebencian master jiwa itu akan sangat bermanfaat baginya. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao haruslah tipe yang disebut dengan judul Douluo. Dia sangat jelas bahwa mimpi buruk dan kemampuan ilusinya tidak cukup untuk secara langsung membunuh seorang tipe spiritual titlet Douluo. Namun, ia akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi setelah melukai orang itu. Sementara kebencian yang dihasilkan setelah membunuh mereka masih akan sama. Kematian orang itu bahkan bisa membantu kekuatan jiwanya, yang telah mandek sejak lama, meningkat sekali lagi. The Nightmare Douluo berada di peringkat 91. Penguasa jiwa jahat memiliki waktu yang sangat sulit meningkat setelah mencapai tahap budidaya berikutnya. Gereja Roh Kudus telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun, dan mereka telah mengumpulkan beberapa judul Douluo. Namun, Douluo Transcendent hanya sedikit dan jarang, dan hanya ada beberapa di antaranya. Tidak sulit untuk melihat betapa sulitnya menjadi Douluo Transcendent yang jahat. Karena itu, Nightmare Douluo sangat tertarik menangkap Huo Yuhao. Jadi dia tidak menahan diri untuk meminta bantuan Jing Hongchen. Pertempuran udara bukan keahliannya. Dan dalam hal kekuatan bertarung langsung, insinyur jiwa kelas 9 Jing Hongchen jauh lebih kuat dari dia. Huo Yuhao telah mengamati Jing Hongchen dan dua lainnya melalui deteksi spiritual. Dia sama sekali tidak khawatir ketika Jing Hongchen naik ke langit, karena kekuatan Raja Beruang Es bukanlah sesuatu yang Jing Hongchen bisa dengan mudah lawan. Pertempuran yang terjadi 5.000 meter di langit didasarkan pada kekuatan absolut, karena banyak alat jiwa akan melemah. Tentu saja, Jing Hongchen memiliki banyak cara untuk mempertahankan hidupnya sendiri, dan Little Bai tidak akan bisa melakukan apapun padanya, meskipun Jing Hongchen tidak bisa mengalahkannya. Selanjutnya, Bai kecil sudah menyelesaikan langkah pertama dari tugasnya. Dia seharusnya sudah mundur, dan dia mungkin tidak akan bentrok dengan Jing Hongchen. Istana kerajaan masih dalam keadaan berantakan pada saat ini. Kejahatan badai salju bukanlah penyecapter kekacauan, karena ini adalah istana kerajaan Heavenly Soul Empire. Setelah semua, struktur di dalamnya tangguh, jauh lebih kuat dari tenda kekaisaran Sun Moon di Extreme North.
Badai salju tidak bisa menyebabkan banyak bahaya jika mereka tetap berada di dalam kamar mereka. Tentu saja, itu juga karena badai salju ini datang dari ketinggian 5.000 meter di langit. Kekuatan badai salju akan sangat berbeda jika Ice Bear King melepaskannya dari tanah. Hal yang menyebabkan kekacauan di istana kerajaan adalah suhu yang turun. Bahkan para master jiwa akan terpengaruh begitu suhunya mencapai 30 derajat di bawah nol. Dan efek ini tidak kecil. Tentara normal bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Semakin banyak master jiwa dan insinyur jiwa muncul di luar. Sangat sulit untuk menurunkan pesanan dalam badai salju yang luar biasa. Dan mereka hanya bisa melawannya secara pasif ketika mereka menahan dingin yang menggigit. Kekuatan jiwa dan undulasi spiritual dalam istana kerajaan sangat berantakan dalam keadaan seperti itu. Guo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritual sekali lagi. Dan menghindari dua titlet Douluo di atap saat ia merentangkan deteksi spiritualnya ke daerah-daerah dengan banyak orang. Dia harus menemukan satu target sehingga dia bisa bergerak. Undulasi kekuatan jiwa seorang roh jahat sangat berbeda dari yang dimiliki oleh para penguasa jiwa normal, dan aura mereka juga berbeda. Tidak sulit untuk menemukan guru roh jahat. Guo Yuhao ingin menemukan sage jiwa jahat. Orang seperti itu akan dianggap relatif kuat dan lebih tinggi dalam hierarki. Jadi dia harus tahu beberapa rahasia. Memang, Guo Yuhao dengan cepat menemukan targetnya setelah kekuatan rohaninya mencapai. Ada beberapa tuan jiwa jahat berkumpul bersama di tengah kekacauan. Berkumpul di sebuah ruangan sekitar 400 meter darinya. Ada satu orang yang jelas-jelas pemimpin kelompok itu. Dan yang lainnya semuanya memiliki kultivasi yang relatif lebih lemah. Individu ini adalah sage jiwa. Dan dia memancarkan gelombang jiwa abu-abu kebiruan yang berputar di sekitarnya. 5 tuan roh jahat lainnya semuanya memiliki 4 atau 5 cincin jiwa. Itu dia. Mata Guo Yuhao menyipit saat dia segera bergerak. Dia menyelinap ke lokasi itu dalam sekejap. Dan dengan cepat mendekat di belakang tuan roh jahat itu. Matanya berkedip ketika dia mendekat ke ruangan itu. Dan mengirim satu serangan spirit shock ke salah satu dari master jiwa iblis 4 cincin. Leluhur jiwa dengan 4 cincin membuat gerutuan terhenti ketika dia perlahan-lahan hancur ke tanah. Darah mengalir dari mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Dan dia sepertinya tidak bisa hidup melalui ini. Siapa yang ke sana? Sage jiwa meraung ketika dia berlari keluar dari ruangan dalam sekejap dan segera melihat Guo Yuhao, yang baru saja berbalik untuk melarikan diri. Seorang musuh, master jiwa jahat biasanya cukup sombong. Meskipun salah satu dari mereka telah binasa. Guo Yuhao sengaja membuat gambar yang menampilkan dirinya di mata tuan roh jahat ini sebagai sage jiwa 7 cincin dengan 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Master jiwa jahat selalu percaya bahwa mereka tidak terkalahkan terhadap orang lain dengan peringkat yang sama. Master jiwa jahat melihat bahwa musuhnya hanyalah seorang sage jiwa. Dan ia melaju mengejar Guo Yuhao tanpa menguji kekuatan sebenarnya. Keduanya berjudul Douluo segera menyadari gangguan dari atap yang jauh. Tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Alasannya sederhana. Jumlah cincin jiwa yang ditampilkan Guo Yuhao. Cincin jiwa adalah representasi absolut dari kekuatan seseorang untuk sebagian besar penguasa jiwa. Musuh mereka hanyalah sage jiwa. Dan sudah ada sage jiwa jahat dalam pengejaran. Jadi kedua Douluo berjudul ini tidak harus ikut campur sama sekali. Mereka harus memperhatikan gambaran besarnya, dan melindungi terhadap individu papan atas yang mungkin muncul. Guo Yuhao melarikan diri dengan sangat cepat. Semua alat pengintai jiwa sangat terpengaruh oleh badai salju di langit, dan mereka tidak bisa mengunci posisinya. Dia tidak diserang oleh alat jiwa karena mereka tidak bisa mengunci lokasinya. Nightmare Douluo tidak berharap bahwa badai salju yang kejam di langit dimaksudkan untuk menciptakan ruang bagi Guo Yuhao untuk melarikan diri pada saat ini. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa badai salju dengan skala sebesar itu hanya agar Guo Yuhao bisa menangkap seorang master jiwa jahat, daripada untuk penyergapan. Tuan roh jahat yang mengejar Guo Yuhao juga sangat cepat. 3 kepala kerangka yang memancarkan api hijau gelap mengelilinginya. Api mereka menyembur di belakangnya. Nyala api itu terus-menerus meningkatkan kecepatannya, dan dia perlahan menahan Guo Yuhao. Tempat kerajaan Heavenly Soul Empire tidak kecil, tapi itu tidak akan membutuhkan Soul Sage terlalu lama untuk meninggalkan propertinya dengan kecepatan penuh.
Tampaknya Huo Yuhao menggunakan Blizzard Ice Bear King untuk mengelabui Sage Jiwa sedikit berlebihan. Tetapi pada kenyataannya, Huo Yuhao akan membuang banyak waktu dan energi untuk mencari peluang jika itu tidak terjadi. Dan rencananya saat ini jauh lebih cepat dan lebih mudah. Istana kerajaan berantakan pada saat ini. Itulah karakteristik Blizzard yang paling menakutkan dalam pertempuran kelompok. Huo Yuhao meratapi dalam hatinya ketika dia berlari. Saat dia berpikir tentang betapa fantastisnya jika Snowy Dance of Ultimate Ice bisa mencapai ukuran yang sangat besar. Bahkan jika serangan domainnya tidak memiliki kekuatan destruktif seperti itu, hanya menciptakan kekacauan seperti itu sambil melengkapi tiruannya akan sangat meningkatkan kemampuan sembunyi-sembunyi. Dinding istana kerajaan ada di depannya, dan Sage Jiwa yang mengejarnya sekitar 30 meter di belakangnya, dalam jangkauan untuk keterampilan jiwa yang paling ofensif. Ada 2 baris dan total 8 pendorong jiwa kecil di punggung Huo Yuhao, dan mereka diaktifkan pada saat yang sama ketika mereka segera mendorong tubuhnya ke depan. Huo Yuhao seperti bola meriam ketika ia tiba di dinding istana dalam sekejap mata. Tuan roh jahat di belakangnya hampir muntah darah. Dia merasa seperti baru saja dalam jangkauan untuk menyerang musuhnya, dan baru saja akan melepaskan keterampilan jiwa untuk menyerang ketika Huo Yuhao melaju dan lolos dari genggamannya. Perasaan itu terlalu sulit untuk ditanggung. Dapatkah aku benar-benar seberuntung itu? Sage Jiwa jahat sangat marah saat dia dengan tergesa-gesa mengejar. Bagaimana dia bisa tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Huo Yuhao dengan deteksi spiritual, dan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Yang benar adalah, dengan kemampuan Huo Yuhao, dia bisa menggunakan banyak cara berbeda untuk menyingkirkan lawannya dalam hal kecepatan. Alasan mengapa dia menggunakan pendorong jiwa adalah karena dia ingin menyembunyikan kekuatannya sebanyak mungkin. Huo Yuhao melompat ke langit saat dia mengetuk kakinya dengan lembut ke dinding istana, dan menembak pergi. Dia tidak naik ke langit, karena ada banyak alat jiwa pengintai udara di atasnya. Meskipun badai salju telah menghancurkan beberapa, masih ada beberapa yang tersisa. Huo Yuhao menemukan Raja Beruang Es dengan deteksi spiritual. Dia meminta Raja Beruang Es untuk meninggalkan kota terlebih dahulu dan menunggunya di luar. Huo Yuhao sudah merasakan bahwa Jing Hongchen sedang mencari jejak Raja Beruang Es yang tinggi di langit. Jadi memanggil Raja Beruang Es untuk bantuan akan menjadi kontraproduktif. Tuan roh jahat di belakangnya nyaris mengejar. 3 kepala kerangka besar di sekelilingnya memancarkan cahaya hijau. Dan dia tampaknya menggunakan kekuatan penuhnya saat dia menyerang Huo Yuhao dengan kecepatan sangat tinggi. Senyum dingin yang samar muncul di bawah mata Huo Yuhao. Ini tentang waktu. Ada jauh lebih sedikit pengawasan dan pemantauan di luar istana kerajaan. Sedangkan badai salju telah menutupi istana kerajaan. Saya harus menjatuhkannya secepat mungkin. Huo Yuhao berbalik dan berlari di sepanjang dinding istana. Sage Jiwa jahat hendak menyerang ketika Huo Yuhao menggunakan pendorong jiwanya untuk menyingkirkannya sekali lagi. Mereka akan tiba di daerah yang relatif luas jika mereka terus maju, karena jalan-jalan dekat dengan istana kerajaan sangat luas dan luas. Itu adalah malam yang gelap, jadi tidak ada orang di luar istana. Guru roh jahat itu menjadi semakin marah. Orang ini terlalu licin. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat menyingkirkanku di dalam Heaven Door City? Meskipun dia tidak benar-benar tahu cara menggunakan alat jiwa, dia sangat jelas tentang apa yang bisa dilakukan alat pengintai jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Dia percaya bahwa insinyur jiwa akan mengejar Huo Yuhao dengan sangat cepat untuk membantunya menangkap orang ini. Tetapi orang seperti dia, yang begitu sombong dan mungkin bahkan bengkok, tidak ingin orang lain ikut campur. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa Sage Jiwa yang melarikan diri di depannya telah melambat, dan jarak antara mereka ditutup dalam sekejap. Apakah dia lelah? Dia tidak bisa lagi secara eksplosif melepaskan kekuatan jiwa. Sage Jiwa jahat sangat gembira. Dia mengarahkan tangan kanannya ke Huo Yuhao. Dan lolongan tajam bisa terdengar ketika salah satu dari 3 kepala kerangka yang mengorbit di sekitarnya terbang keluar dan langsung menghujani Huo Yuhao. Jiwa bela diri jiwa Sage jahat ini sangat luar biasa. Ibunya telah meninggal ketika ia dilahirkan dari kelahiran yang sulit. Dan mereka berada di hutan belantara. Dia tetap di hutan belantara selama beberapa hari sebelum seseorang menyelamatkannya. Dan racun dari mayat ibunya mengalir ke tubuhnya, memutasikan jiwa bela dirinya dengan intens.
Jiwa bela dirinya menjadi kepala tengkorak setelah bermutasi. Lebih jauh lagi, dia berbeda dari tuan jiwa normal. Jiwa bela diri pemilik jiwa yang normal sendiri akan berevolusi dan meningkat ketika mereka menjadi lebih kuat, dan sebagai tuan jiwa memperoleh peringkat kultivasi yang lebih tinggi. Tapi jiwa bela dirinya sangat aneh, karena ia akan mendapatkan kepala tengkorak lain dengan setiap cincin jiwa tambahan. Dia hanya melepaskan 3 kepala tengkorak sejauh ini. Dan ini hanya bagian dari kekuatan penuhnya. Kepala kerangka terbang menuju Huo Yuhao pada saat ini, dan melepaskan lingkaran kuning dari permukaannya. Itu datang tepat di Huo Yuhao ketika tengkorak tiba-tiba membuka mulutnya, dan kepala kerangka dengan cepat membengkak saat ia menginjak Huo Yuhao. Tengkorak itu sendiri bersinar dengan cahaya hijau yang intens. Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan luar biasa menariknya. Kekuatan ini tidak ditargetkan pada tubuhnya, tetapi pada rohnya. Kekuatan tarik yang menakutkan ini sepertinya akan menghabiskan seluruh jiwanya. Dia mengharumkan namanya sebagai tuan jiwa jahat. Dia langsung menuju semangat. Huo Yuhao jauh lebih lambat dari sebelumnya. Kalau tidak, tuan roh jahat tidak akan menyusulnya. Dia tidak mengandalkan pendorong jiwanya untuk memperluas celah seperti sebelumnya, tetapi mengetuk ujung kakinya dengan lembut di tanah saat dia berputar. Apa yang dilihat oleh roh jahat itu adalah mata Huo Yuhao yang bersinar. Mata itu memiliki kejelasan tanpa batas, dan 2 sinar emas naik dari mata itu di saat berikutnya. Si jiwa sage yang jahat merasa seperti palu raksasa telah menghantam laut spiritualnya pada saat itu, membangkitkan gelombang yang sangat deras. Dia melolong kesakitan saat lampu hijau bersinar dari tubuhnya sementara dia jatuh dari langit. Tengkorak raksasa yang akan menggigit Huo Yuhao membeku di udara pada saat bersamaan. Huo Yuhao menghilang ke udara dengan flash. Dia muncul kembali tepat di depan jiwa sage jahat saat ia menggunakan keterampilan tulang jiwa kaki kirinya. Teleportasi instan. 1 lawan 1. Dan guru jiwa melawan guru jiwa adalah yang terbaik di Huo Yuhao. Kembali ketika dia masih dipertukarkan di Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Dia pernah mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan setiap anggota mereka tanpa mengambil satu pun kerugian. Kekuatan bertarung individu yang tangguh ditampilkan sekali lagi. Huo Yuhao menggunakan sok spiritual. Dan meskipun lawannya adalah sage jiwa dan Huo Yuhao tidak menggunakan mata takdirnya, sage jiwa jahat berdarah dari mulut dan hidungnya karena arwahnya sangat rusak. Sage jiwa jahat bertarung dengan hidupnya untuk pulih, berusaha mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Namun, spiritual shock bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi. Sage, jiwa jahat menatap mata Huo Yuhao tepat di depannya. Dia merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya. Dan baru kemudian dia menyadari bahwa lawannya mungkin jauh lebih sederhana daripada yang dia bayangkan. Pada saat itu adalah pertama kalinya ia berharap para insinyur jiwa akan datang dan menyelamatkannya. Tetapi bagaimana itu mungkin? Deteksi spiritual Huo Yuhao mengendalikan segalanya. Dan mengapa Huo Yuhao mengambil tindakan jika dia tidak menemukan peluang yang paling cocok? Karena dia telah bergerak. Bagaimana dia masih bisa memberikan lawannya kesempatan untuk membalas? 7 cincin jiwa Huo Yuhao segera menghilang. Karena disulap dengan imitasi. Bagaimana dia bisa menampilkan warna sejati jiwanya cincin, untuk dilihat tuan jiwa jahat? Masih ada alat pengintai jiwa yang mengawasi mereka dari atas, juga. Udara di sekitar mereka berkerut dengan kuat saat sage jiwa yang jahat mengerang sekali lagi. Ledakan spiritual. Ini adalah ledakan spiritual yang dilepaskan tepat di kepalanya. Sage jiwa jahat masih dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Dan dia tidak bisa menahan ledakan spiritual Huo Yuhao sama sekali. Rasa sakit yang menyiksa membuatnya berteriak kesakitan sekali lagi. Cahaya berbentuk seperti pusaran air muncul di atas kepalanya. Itu adalah kebingungan spiritual. Keterampilan kontrol target tunggal Huo Yuhao yang kuat. Huo Yuhao akan mengambil kendali sampai akhir. Sejak dia memulainya, Huo Yuhao selalu terlatih dalam pelanggaran dan kontrol. Dia sebagian besar memainkan peran sebagai master jiwa tipe penyerangan. Tetapi kemampuan tipe kontrolnya sebenarnya lebih kuat. Bahkan jiwa Douluo akan kesulitan bertahan melalui 3 keterampilan jiwa tipe spiritual tangguh yang digunakan satu demi satu. Jadi bagaimana jika lawannya adalah penguasa jiwa jahat? Roh-roh tuan jiwa jahat lebih kuat dari tuan jiwa biasa. Tapi itu masih tidak berguna melawan Huo Yuhao.
Seluruh Huo Yuhao berubah menjadi hijau kebiru-biruan, dan pilar cahaya kebiru-biruan besar meledak dari tulang belulangnya. Ini adalah Ice Empress, urat dari Ice Jade Empress Scorpion. Salah satu dari dua keterampilan jiwa hebat yang dianugerahkan kepadanya oleh tulang belulangnya. Sage jiwa jahat tidak lagi memiliki kekuatan jiwa untuk melawan, dan laut rohaninya benar-benar berantakan. Ia telah terluka parah. Sage jiwa jahat ini, yang selalu begitu sombong, segera menjadi patung beku. Huo Yuhao mengangkat tangannya dan menamparkan patung beku itu sebelum dia menghilang ke udara bersamanya. Dia mengaktifkan imitasi sekali lagi saat dia menyimpan patung beku itu di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Alat jiwa berjenis penyimpanan tidak dapat menyimpan makhluk hidup karena tidak ada udara di dalamnya. Semua makhluk hidup di dalam akan mati, atau mereka harus keluar dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi sage jiwa jahat ini istimewa. Dia tidak akan mati untuk sementara waktu setelah dibekukan oleh Ultimate Ice Huo Yuhao. Setidaknya, dia tidak membutuhkan udara. Huo Yuhao ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu sebelum berurusan dengannya. Huo Yuhao telah mencapai tujuannya, dan dia berbalik ketika dia akan pergi ketika segala sesuatu tampak berubah di sekelilingnya. Istana Kerajaan Kekaisaran Jiwa Surgawi, yang berantakan karena badai salju, tiba-tiba tenang ke titik di mana keheningan itu menakutkan. Bahkan jalanan menjadi sunyi senyap, dan keheningan itu adalah jenis yang seolah-olah semua suara telah menghilang. Huo Yuhao baru saja akan pergi, tetapi dia tampak seperti tidak bisa bergerak ketika dia berdiri di sana, tidak bergerak. Seluruh tubuhnya tampak lesu. Huo Yuhao tidak takut ketika dia menghadapi pasukan beberapa ribu tentara, tetapi butiran-butiran keringat mulai muncul di wajahnya dalam. Beberapa napas pendek, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tetapi emosinya membuatnya bergetar tak terkendali. Tekanan ini datang sepenuhnya dari rohnya, dan ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao mengalami sesuatu yang seram ini sejak dia mulai mengasah keahliannya. Tentu saja, istana kerajaan sebenarnya tidak memiliki suara, dan kekacauan tidak dapat diselesaikan secara instan. Semuanya tiba-tiba menjadi sunyi di sekelilingnya karena dia tidak bisa mendengar. Dia tidak bisa mendengar satu orang pun. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar. Hanya langkah kaki. Langkah kaki satu orang. Hanya itu yang bisa didengar Huo Yuhao dengan indera pendengarannya saat ini. Sebuah bayangan hitam muncul di ujung jalan dan perlahan berjalan ke arahnya. Tampaknya ada kabut tebal di sekitarnya, dan bahkan orang sekuat Huo Yuhao tidak bisa melihat segala sesuatu tentang dia. Huo Yuhao merasa seolah yang bisa dilihatnya hanyalah sepetak kegelapan, seperti orang ini adalah kegelapan yang telah menghabiskan segala yang ada di sekitarnya. Orang ini tidak muncul dalam deteksi spiritual Huo Yuhao, dan bahaya telah datang begitu tiba-tiba. Semuanya begitu tiba-tiba sehingga Huo Yuhao tidak tahu bagaimana membela diri. Siluet itu tidak berjalan terlalu cepat atau terlalu lambat. Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk menyembunyikan jejaknya, tetapi itu tidak berpengaruh terhadap orang ini. Mereka akhirnya semakin dekat, dan dia berada sekitar 10 meter dari Huo Yuhao sebelum dia berhenti. Kabut menghilang, dan Huo Yuhao tertegun. Dia kenal pria ini. Jika Huo Yuhao memiliki peringkat individu paling kuat di benua, orang di depannya ini akan berada di peringkat 3 teratas dari mereka yang saat ini masih hidup. Paling tidak, dia akan digolongkan di antara individu-individu kuat yang telah dilihat Huo Yuhao sebelumnya. Aku terkejut itu kamu. Jika Sishui tidak memberitahu saya tentang keberadaan Anda, akan sulit untuk percaya bahwa Anda telah tumbuh dengan standar seperti itu setelah beberapa tahun yang singkat. Petik 2. Suara itu terdengar kuno, dan ada nada kebajikan dan kehangatan. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan seorang teman. Huo Yuhao berkata dengan jelas, saya juga terkejut melihat Anda di sini. Salam, Senior Long. Petik 2. Ya, orang yang sepertinya mengendalikan segala sesuatu di sekitar mereka. Orang yang telah muncul sebelum Huo Yuhao, dan tampaknya telah bergabung ke dalam kegelapan, adalah salah satu dari dua Douluo utama yang dia tahu, Naga Suci Kegelapan, Naga Kaisar Douluo, Long Xiaoyao. Dia adalah pria yang pernah berbagi reputasi dengan Dewa Naga Douluo, Muen, dan mereka berasal dari generasi yang sama. Hati Huo Yuhao langsung tenggelam ketika dia melihat Long Xiaoyao.
Dia sangat jelas bahwa orang seperti Long Xiaoyao bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Long Xiaoyao sangat kuat sampai-sampai Huo Yuhao bahkan tidak bisa membayangkan perkelahian. Pola pikir Huo Yuhao mungkin akan lebih baik jika ini terjadi sebelum dia membentuk inti jiwanya. Dan itu karena dia hanya mengerti setelah membentuk inti jiwanya betapa jauh lebih kuatnya Ultimate Douluo dibandingkan dengan Transcendent Douluo. Ultimate Douluo adalah manusia yang bisa bertarung melawan dewa binatang, Ditian. Yang kekuatan jiwanya sepenuhnya hadir sebagai inti jiwa. Long Xiaoyao berpakaian hitam, dan rambutnya putih semua. Dia tidak jauh berbeda dari ketika Huo Yuhao terakhir kali melihatnya. Alasan mengapa Huo Yuhao tidak berharap melihatnya di sini adalah karena Long Xiaoyao tidak pernah muncul di medan perang kekaisaran jiwa surgawi dalam kecerdasan apapun yang diketahui Huo Yuhao. Pada saat ini, penampilan Long Xiaoyao tidak diragukan lagi memutuskan setiap rute pelarian Huo Yuhao. Anak muda, aku masih ingat dengan jelas taruhan yang kami miliki. Anda memberi saya kejutan yang menyenangkan saat itu, tetapi Anda telah memberi saya begitu banyak kejutan yang menyenangkan pada saat ini. Anda adalah sage jiwa, dan menilai dari undulasi kekuatan jiwa Anda tidak jauh dari menjadi jiwa Douluo. Saudaramu telah menerima murid yang luar biasa. Long Xiaoyao tampaknya menyesali sedikit ketika dia berbicara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke langit. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Jangan menyebut guruku. Jika guru masih hidup, dia akan malu berdiri dengan Anda. Huo Yuhao menjawab dengan dingin. Kekuatannya bahkan tidak bisa mulai dibandingkan dengan kekuatan Long Xiaoyao. Namun, Huo Yuhao tidak takut. Karena kekuatan dan otoritas tidak bisa menekuk kehendaknya. Naga suci kegelapan. Long Xiaoyao mengikuti gereja Roh Kudus. Dan itu adalah sesuatu yang dihina oleh Huo Yuhao. Long Xiaoyao mengerutkan kening dan berkata, kalian anak-anak tidak mengerti hal-hal dari generasi yang lebih tua. Huo Yuhao tertawa dingin dan berkata, tidak, saya tidak mengerti. Yang saya tahu adalah bahwa Anda telah memilih untuk memihak para penjahat. Dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah Anda bantu dalam pembantaian gereja Roh Kudus. Banyak hal yang telah dilakukan gereja Roh Kudus adalah hasil dari keberadaan Anda. Saya benar-benar tidak mengerti, pada tingkat Anda, mengapa Anda membiarkan diri Anda digunakan oleh tuan-tuan roh jahat, dan mengapa Anda membantu mereka menghancurkan kehidupan dan menciptakan malapetaka. Apakah Anda tahu bahwa jika ini dibiarkan berlanjut, dan jika Kekaisaran Sun Moon menaklukkan benua, target berikutnya gereja Roh Kudus adalah mengambil alih. Ketika itu terjadi, semua umat manusia mungkin akan menjadi budak gereja Roh Kudus, dan mereka akan memberikan hidup mereka dan semua yang mereka miliki untuk dikuasai oleh penguasa jiwa jahat. Apakah neraka di dunia fana adalah sesuatu yang ingin Anda lihat? Petik 2.